Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Salah satu yang terukir dalam sejarah Islam terjadi pada bulan Syawal, peristiwa perang Hunain. Ada satu lembah antara kota Makkah dan Taif yang disebut dengan lembah Hunain. Di situ terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Itu terjadi pada bulan Syawal, minggu kedua. Saat-saat seperti ini barangkali waktunya itu. Pada tahun ke-8 Hijriah, terjadi beberapa saat, beberapa hari setelah penaklukan kota Makkah. Dia tahu bahwa peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah itu juga terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, akhir Ramadan. Nah, di awal Syawal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masih ada di Makkah, Lalu ada informasi bahwa ada suku besar yang bernama Khawazin telah menyiapkan kurang lebih 20.000 pasukan untuk menyerbu kota Makkah. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kemudian mengambil inisiatif untuk menghadang pasukan ini jangan sampai masuk ke kota Makkah. Maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 10.000 orang Madinah. 10.000 orang Madinah yang ikut serta dalam penaklukan kota Makkah itu bersama 2.000 orang Makkah yang baru masuk Islam, mu'allaf lah ceritanya. Ada 2.000 yang orang Makkah asli baru masuk Islam berangkat ke lembah Hunain ini. Walhasil singkat kisah, peperangan ini pun kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, dan ketika itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah atau rampasan perang yang sangat banyak. Disebutkan dalam kitab-kitab tarikh tidak kurang dari 10.000 ekor unta. Kambing sudah tidak terhitung lagi, ratusan ribu. Dan banyak harta-harta rampasan yang lain. Sampai kemudian di suatu tempat bernama Ji'ronah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah ini. Nah, disinilah cerita atau kisah kita ini akan kita mulai. Tadi saya katakan bahwa ada 10.000 orang Madinah. Ini terdiri dari sahabat-sahabat yang senior, yang sudah banyak luka-luka, sabetan pedang, atau mungkin anak panah yang ada di tubuhnya, sudah banyak meneteskan keringat bahkan darah untuk Islam. Kemudian ada 2.000 orang Makkah yang baru masuk Islam, dan mereka masuk Islam ini pun karena Makkah sudah ditaklukkan. Ya boleh dikatakan mereka sudah tidak punya pilihan yang lain lagi. Mau bagaimana lagi? Makkah sudah ditaklukkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah ini, maka Nabi memberikan
rampasan perang begitu banyak kepada orang-orang Makkah yang baru masuk Islam. Bahkan dikatakan ada yang sampai satu orang itu diberikan 1000 ekor kambing. Ada yang diberikan 100 ekor unta. Orang-orang Makkah, mu'allaf. Sementara orang-orang Madinah, sahabat-sahabat senior ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berikan apa-apa, tidak ada sama sekali. Nah, disinilah kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa inna syaitan, ya, bahwa setan itu mengalir di dalam tubuh kita mengikuti aliran darah. Nah, setan ini kemudian membisikkan atau memprovokasi. Sehingga sebagian besar kalangan Ansor yang datang dari Madinah ini, timbullah kasak kusuk di antara mereka, terutama yang masih muda-muda umurnya ini. Mereka mengatakan kayaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melupakan kita. Nabi sudah bertemu dengan satu kampungnya. Nabi sudah bertemu dengan sukunya. Kita ini sudah dilupakan. Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim itu, ada yang mengatakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuduhan bahwa Nabi tidak adil. Nabi tidak adil. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pembicaraan orang-orang Ansar ini sampai di telinga beliau, tentu sebagai manusia ada perasaan kecewa di dalam hati beliau. Tapi ini Nabi. Nah, ini nabi asli, ya, bukan nabi palsu. Betul-betul seorang nabi. Ya. Bisa saja ketika itu beliau menggunakan otoritasnya. Beliau kumpulkan orang-orang Ansar, kemudian bisa saja beliau katakan, kenapa kalian tidak percaya sama saya? Siapa yang tidak percaya sama saya? Siapa yang menuduh saya tidak adil? Kafir, murtad. Bisa saja begitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Mari kita perhatikan bagaimana beliau mengkomunikasikan, yang membicarakan kekecewaannya itu sambil menjaga juga hatinya orang-orang Ansar ini. Karena ya tentu ya kalau kita berkecimpung dalam suatu kegiatan, satu organisasi, kemudian kita ini sudah senior di situ, sudah banyak jatuh bangun ini kita di situ, sudah banyak kita korbankan di situ. Kemudian ketika organisasi kita ini kemudian mendapatkan pulung lah, mendapatkan katakan mungkin bantuan, tiba-tiba kita ini yang sudah lama tidak dapat apa-apa, sementara yang baru datang ini, wah, tentu manusiawi sekali jika di dalam hati ini ada kekecewaan. Nabi juga memahami itu. Tapi di satu sisi Nabi juga kecewa disebut tidak adil itu. Nabi pernah mengatakan, seandainya saya ini aminu man fis sama, saya ini adalah orang yang dipercaya oleh yang di langit. Saya ini orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di muka bumi ini saya sudah tidak adil, siapa kira-kira lagi yang bisa adil? Itu pernah Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian orang-orang mu'allaf dari Makkah ini sudah pulang ke Makkah, dari Ji'rana pulang ke Makkah, wah, dengan kebahagiaan, kegembiraan karena mereka mendapatkan harta yang banyak sekali. Tinggallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Ansor di Ji'rana. Nabi kumpulkan orang-orang Ansor. Kemudian beliau berpidato, berkhutbah. Beliau mengatakan, ya ma'syarul ansar, ballagtani maqalatum minkum, wahai orang-orang Ansar, wahai saudara-saudaraku orang-orang Ansar,
telah sampai ucapan kalian tentang saya di telinga, bahwa saya sudah melupakan kalian karena sudah bertemu dengan suku saya, bahwa saya tidak adil dalam memberikan atau membagikan ghanimah rampasan perang. Itulah sampai. Wahai orang-orang Ansar, bukankah kalian dulu dalam kesesatan? Kemudian saya datang kepada kalian membawa hidayah. Apa kata orang Ansar? Betul ya Rasulullah. Wahai orang-orang Ansar, bukankah kalian dulu saling bermusuhan antara satu dengan yang lain? Lalu kemudian saya datang membawa perdamaian, mendamaikan kalian yang selalu berperang, tidak pernah berhenti. Betul ya Rasulullah. Bukankah kalian dulu ini serba kekurangan? Kemudian saya datang, lalu kemudian kalian hidup dalam kecukupan. Nabi menyebutkan berbagai macam, dalam tanda kutip, jasa-jasa Nabi kepada orang Ansar. Dan orang Ansar betul ya Rasul, mereka tidak mengingkari. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Ansar, kenapa kalian tidak menjawab? Coba katakan yang sebenarnya. Orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, apa yang harus kami katakan? Semua yang engkau ucapkan adalah benar. Tidak, tidak. Saya tahu di dalam hati kalian. Kalian bisa saja mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dulu engkau terusir dari Madinah, kemudian kami yang menampung. Kamu terusir dari Makkah, kemudian kami yang menampung kamu di Madinah. Kamu bisa membalas seperti itu, katakan saja. Bukankah kamu dulu ini terusir, kemudian kami yang menampung. Bukankah kamu dulu ini disakiti, kemudian kami yang membela. Bukankah kamu dulu tidak punya kawan sendiri, kemudian kamilah yang menemani, kamilah yang membela kamu. Kamu tidak punya kampung halaman, kami yang menyiapkan rumah, kami yang menyiapkan tanah. Kami yang memberikan semuanya kepadamu. Wahai orang-orang Ansar, katakan itu. Kalian bisa mengatakan seperti itu kepada saya. Apa yang menghalangi kalian? Apa yang mereka katakan, ya Rasulullah, tidak mungkin kami mau mengatakan seperti itu. Yang benar adalah apa yang kau katakan, sementara apa yang di dalam hati kami ini salah semuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan begini, wahai orang-orang Ansar, apakah kalian marah kepadaku gara-gara sampah-sampah dunia, kambing, unta, sapi yang tidak berarti itu yang aku berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk melunakkan hati mereka? Apakah kalian tidak ridho ketika mereka pulang ke Makkah membawa sampah dunia, mereka pulang bawa kambing, bawa unta, sementara nanti kalian akan pulang ke Madinah dengan membawa saya Rasulullah. Wahai orang-orang Ansar, seandainya bukan karena hijrah, maka saya ini adalah orang-orang Ansar. Saya ini pasti jadi orang Ansar. Andai orang lain berjalan di suatu lembah dan orang Ansar juga berjalan di lembah yang lain, apa kata Nabi? Maka saya akan berjalan di lembah di mana orang-orang Ansar itu akan berjalan. Andai di suatu ketika orang-orang bersama dengan orang-orang Ansar berada di tepi lautan, yang lainnya kemudian menghindar, tidak ingin masuk ke dalam lautan itu, tapi orang-orang Ansar kemudian menceburkan diri ke dalam lautan ini, maka saya pasti ikut menceburkan diri bersama dengan orang-orang Ansar. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak rela, tidak ridho ketika orang-orang ini kembali ke Mekah membawa kambing, membawa unta, lalu kalian kembali ke Madinah dengan membawa saya Rasulullah? Ketika itu hadirin, kita bisa bayangkan 10 ribuan manusia ini menangis semua. Mereka kemudian menyadari, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, alangkah beruntungnya kami ini
jika kami bisa kembali ke Madinah dengan membawa dirimu, cukuplah engkau bagi kami. Kami tidak membutuhkan lagi yang lain. Kemudian Nabi SAW mendoakan orang-orang Madinah, ya Allah, berkahilah orang-orang Ansar. Ya Allah, berkahi anak-anaknya orang-orang Ansar. Ya Allah, berkahi cucu-cucunya orang Ansar. Setelah itu kemudian Nabi SAW beranjak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali hikmah dari kisah yang agung ini. Tapi yang ingin kita sorot itu adalah bagaimana Nabi SAW mengkomunikasikan kekecewaan beliau. Beliau tentu kecewa, dituduh tidak adil itu. Apalagi seorang nabi ini, Pak. Itu kalau gengsinya naik itu wah. Ya. Tapi Nabi juga mengerti. Ya. Maka seperti itulah keadaan kita. Ketika ada orang yang kemudian mengatakan yang tidak benar tentang kita, maka boleh jadi karena orang itu belum memahami perkara yang sebenarnya. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita ketika mengkomunikasikan sesuatu, ya mungkin kita sedang marah, mungkin terhadap anak-anak kita. Kadang anak-anak kita ini minta sesuatu, tapi mungkin karena keadaan ini kita tidak bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Tiba-tiba keluarlah dari mulutnya ungkapan yang bapak ini tidak adil, ya, bapak ini pilih kasih, umpama seperti itu. Ya, di satu sisi tentu kita sebagai seorang ayah merasa geram, tidak terima, wah kenapa? Ya. Tapi di sisi yang lain, ya kita harus memasang seperti Nabi SAW bahwa anak ini kemungkinan mengatakan seperti itu karena dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Maka mari kita menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian kita pikirkan bagaimana caranya saya menyampaikan keadaan yang sebenarnya supaya kekecewaan kita ini juga tersalurkan. Ya, tapi dengan mempertimbangkan juga bahwa anak kita ini barangkali belum tahu sehingga dia bisa mengetahui, sehingga yang timbul di dalam dirinya nanti itu adalah bagaimana dia memahami keadaan yang sebenarnya, lalu kemudian kekesalannya ini pun terurai, sementara kekecewaan kita ini juga sudah. Nah, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu para ulama kita ketika mengomentari kisah ini mengatakan bahwa orang-orang Ansor ini, kenapa Nabi tidak memberikan ghanimah kepada mereka? Karena Nabi SAW sudah paham betul tentang kualitas keimanan orang-orang Ansor ini, bahwa mereka ini orang-orang yang sudah ikhlas. Mereka sudah lama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi khawatir ketika orang-orang yang sudah lama, orang-orang yang sudah ikhlas ini, kemudian mereka diberikan harta dunia. Justru ada kekhawatiran dari Nabi SAW bahwa apa yang selama mereka ini miliki berupa keteguhan, keyakinan kepada akhirat justru akan terkonvensi dalam bentuk kambing, dalam bentuk unta dan lain sebagainya. Tentu beda dengan orang-orang Makkah yang baru masuk Islam ini. Apalagi yang masuk Islamnya ini karena katakanlah zahirnya terpaksa, karena nanti betul-betul Makkah ditaklukkan mereka baru mau masuk Islam. Tentu inilah yang dikatakan sebagai al-mu'allafah qulubuhum. Jadi Nabi melunak-lunakkan hati mereka yang masih keras dengan diberikan harta, dan lain sebagainya. Tentu seperti itulah perlakuannya. Sehingga hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita belajar satu hal dari peristiwa ini, bagaimana kita dalam situasi kita marah, kita kecewa, kita benar, kemudian kita dituduh salah, kita marah, kita kecewa. Mari kita belajar mengkomunikasikan kekecewaan kita, kemarahan kita ini dengan cara yang baik, supaya kita ini sehat, orang yang mendengarkan ini juga sehat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
alangkah banyak pelajaran-pelajaran yang indah dalam kehidupan beliau. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada subuh hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.